Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya, Prasetyo Edi Marsudi, melakukan inspeksi mendadak ke kantor PAM Jaya Regional Jakarta Utara pada Rabu 28 Januari. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan progres layanan dan juga pembangunan jaringan perpipaan air bersih berjalan sesuai dengan target. Pras tidak bertemu dengan pimpinan PAM Jaya Regional Jakarta Utara karena sedang rapat dengan direksi di kantor pusat PAM Jaya di Bendungan Hilir. Dan menurutnya, meski sempat terdampak hujan dan banjir, aktivitas pelayanan dan pembangunan di Regional Jakarta Utara tetap berjalan. Ini ruangan apa nih? Ini ruangan kami di Kesenling, Pak. Loh, mana kok kosong? Ilegal. Oh, banyak, Pak. Banyak. Ya. Ini tim saya untuk yang Ayo Mas, pagi Mas. ilegal. Bapak, semuanya ini dari Yo, selamat siang. Ini berapa orang semua yang ada di sini nih? total saya ada 40 orang, Pak. Tapi semua ke lapangan, Pak. Semua lapangan? Iya. Lapangan yang mana? Kan ini bukan investigasi ilegal, Pak, sama penelitian bocoran. Oh, NRW-nya. Iya, betul. Nah, karena kan kita biar semangatnya sama. Saya datang ke sini dengan kopi teh, komisaris, tujuannya yuk semangatnya sama. Apa sih yang lu kerjain? Kalau kerjain lu hanya 8 jam kerja, mimpinya gubernur nggak akan IPO. Tapi kalau kerjanya sama, lu lagi bengong buat konten, narasi, ada apa masalahnya dimasukin gitu, biar masyarakat, PAM-nya tuh di otaknya masyarakat gitu loh. Saya sidak ke regional-regional kemarin selatan, sekarang utara, tujuan saya itu, ayo semangatnya sama yuk gitu loh. Karena bukan apa-apa, saya penugasan saya oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ya, fungsi saya jalankan, mengawasi. Kalau nggak bener ya saya bilang nggak bener. Kalau bener ya bener. Ini semangat anak muda ini yang paling tua siapa? Sampai nih yang tua. Ya, Pak. Orang bekas mana? Bekas mana? Palija? Aitra? Ex-Aitra. Ini Mas? Aitra. Nah ini kan juga susah Mas. Pernah saya ngobrol di Ancol itu kan. Ini harus di badan hati teman-teman semua harus PAM. Karena sekarang sudah yang mengelola PAM semuanya. Kita kalau ini sampai berhasil, teman-teman juga kan bisa naik lagi. Bukan kita lepas dari Aitra dan Palija terus masuk ke PAM, kita mau di ini dari Perumda Persroda, tuh harus tahu semua itu. Sekarang kita besar loh. Lepas dari istilahnya buat saya kemarin ngomong penjajah tuh Aitra dengan Palija, sekarang kita bisa membangun sesuatu, apalagi masalah NRW-nya sekarang kerusakannya kan lama tuh, dari 50 tahun sampai usianya ya. Itu 11 triliun lebih ya perbaikannya ya, Man ya. Nah, itu dari mana itu duitnya? Nah, kayak gini-gini lah ya, saya buat semangat yang sama lah. Nggak usah takut, saya udah jinak. Dulu waktu saya ketua DPRD masih ya fungsi saya juga ya ketua DPRD. Kalau Jakarta nggak galak berat. Jadi sekarang saya ditugaskan di sini sebagai komisaris utama, jalan-jalan deh ketemu sama teman-teman. Lo kalau ketemu di jalan ngelihat sapa ya, Pak saya PAM gitu. Jadi kemana-mana PAM ke bawah terus. Ya Mbak dia gitu aja saya rasa nggak bisa diinin juga. Kita yang di lapangan di mana ini di mana. Saya tujuannya saya ke sini mau ketemu itu. Teman-teman dia ngobrol yuk apa sih masalahnya? Ini banjir juga loh ini sih. Ya. Makanya tanah di Jakarta ini zaman era saya tidak pernah saya suruh bangun-bangun. Gubernur langsung yang bangun sana bangun, air meluap banyak, yang nampung siapa? Laut lebih tinggi. Resiko Jakarta udah, pompa nggak bener. Ya, pernah banjir, sekarangnya banjir kaget kita. Ya, semangat yang sama ya, Mas ya, Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya memang sidak ke wilayah-wilayah, ingin tahu apa sih permasalahan yang ada di wilayah. Tapi alhamdulillah dengan kejadian kemarin ada sempat lumpuh karena hujan ya, debit airnya terlalu tinggi. Di sini tetap bergerak dan teman-teman di regional Jakarta Utara khususnya sambungan-sambungan saya tanya tadi apakah itu diteruskan, nggak di stop, bagus lah. Nah saya minta kepada teman-teman di regional Jakarta Utara ini kalau ada masalah apapun ya tolong dikasih tahu ke kami sebagai komisaris utama, karena bukan apa kalau saya tugasnya hanya di kantor aja ya karena kan makan gaji itu bukan saya, tapi karena saya ingin mimpinya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa tahun 2029 pemasangan pipa se-Jakarta sudah tersambung dan masyarakat bisa menikmati air bersih. Itu aja yang saya datang ke sini.
Pas sidak tadi apa yang ditemukan? Saya rasa enggak ya, kita komunikasi lah. Sebetulnya kalau sidak ada temuan, kita bilang ada temuan. Tapi ini kita diterima dengan baik dan kebetulan semua karyawan di sini sedang bergerak. Ya saya bilang kita diskusi aja karena permasalahan itu kita perlu juga tahu. Saya nggak mau omongan di lapangan sama omongan ini asal ABS aja, asal Bapak senang. Ini saya bukan saya gitu loh. Ya sebagai ini ingin membantu direksi. Sejauh ini fasilitas dan layanan dari regional Ya sedang bergerak sama se-Jakarta sedang bergerak karena kita monitor juga tadi saya bilang kepada teman-teman di regional monitoring pembangunannya apa kendalanya, tapi sekarang kan kemarin sempat lumpuh karena debit air banyak sekali, berarti ya saya agak puas lah, tapi tetap harus diawasi ya Mbak ya, diawasi. Si kontraktornya itu yang menangkan daripada lelang pemipaan se-Jakarta supaya 2029 target kita berhasil dan mimpi Pak Gubernur berhasil. Itu aja. Om, ini kan sempat terendam banjir. Kira-kira ada yang bisa disampaikan ke Ya apa? ada yang bisa pesan disampaikan Pak Gubernur nggak terkait? Ya Pak Gubernur saya udah tahu ya, itu bukan urusan saya ya. Oke. Ya pengawasannya, pekerjaannya yang pembangunan pemipaan yang baru ini harus cepat. Harus cepat dan ya itu sekali lagi saya bilang Pak Gubernur tuh mimpinya harus disampai. Dan memang masyarakat Jakarta kan kalau kita melihat pemipaan yang lama dulu kita bermitra, itu kan ya kalau bahasa kasar saya, kita dijajah adalah 25 tahun. Tapi sekarang kita udah merdeka, ayo bareng kerja. Kalau semua wilayah ini bekerja dengan baik, saya rasa Jakarta bisa mendapatkan air bersih sangat luar biasa. Ya. Satu lagi dong Pak, ya. Tadi kan dari target 250.000 itu di Jakarta Utara ada 73. Nah untuk dari Bapak dorongannya supaya apa ini tercapai dan terobosan apa yang didorong? Ya makanya saya bilang tadi kan, ayo semangatnya sama. Ada masalah apa-apa, ayo cek lapangan. Karena masalahnya di lapangan diawasi. Si kontraktor-kontraktor ini diawasi. Nah sekarang teman-teman di regional ini harus punya inovasi juga. Jangan targetnya ya kerja jam 7 pagi berangkat, 8 jam dia pulang. Jangan, itu sekalian di jalan dia pulang kemana kan dia bisa lihat itu. Karena bukan apa-apa, pembangunan pemipaan di Jakarta, bedengnya itu pasti ada lambang PAM. Itu PAM gitu loh. Emang kita sedang kerja. Kalau nggak dari sekarang, mulai kapan kita bisa punya air bersih? Saya rasa itu ya, cukup ya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.